Dinamika geopolitik Timur Tengah kembali mengalami pergeseran signifikan. Dua negara yang selama ini dikenal bersaing secara regional, Iran dan Turki, kini mulai menunjukkan titik temu kepentingan strategis. Selama bertahun-tahun, rivalitas regional telah membatasi kerjasama antara Turki dan Iran. Kini, kekhawatiran bersama terkait keamanan terhadap Israel memberikan titik temu. Dalam kunjungan terbaru ke Teheran, Menteri Luar Negeri Turki menyebut Israel sebagai ancaman terbesar di kawasan. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, yang dijamu di Teheran oleh mitranya dari Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa kedua negara melihat Israel sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas di Timur Tengah karena kebijakan ekspansionisnya. Ankara semakin marah atas operasi militer Israel di Suriah yang dianggap sebagai ancaman keamanan. Rezim baru Suriah adalah sekutu dekat Turki. Dengan rezim Suriah yang didukung Iran telah digulingkan dan pengaruh Iran yang semakin berkurang di Kaukasus, wilayah lain yang menjadi ajang persaingan dengan Turki, Teheran kini dipandang Ankara sebagai ancaman yang lebih kecil. Oza memprediksi bahwa persepsi melemahnya kekuatan Iran membuka peluang lebih besar untuk kerjasama dengan Turki. Namun, hubungan yang semakin hangat antara Turki dan Iran tidak dipandang positif oleh Israel. Isu masa depan jalur Gaza kembali mencuat di Israel. Sejumlah laporan media setempat menyebut pemerintah Israel tengah mempertimbangkan langkah strategis besar terkait kendali wilayah Gaza. Menurut surat kabar Israel, Kipa, ada peningkatan diskusi politik dan keamanan yang sensitif di Tel Aviv mengenai masa depan jalur Gaza. Diskusi ini bertepatan dengan persiapan kunjungan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ke Amerika Serikat Donald Trump di Florida akhir pekan ini. Diskusi ini berfokus pada kemungkinan perubahan mendasar pada perbatasan yang diakui antara Israel dan jalur Gaza yang akan mengurangi luas wilayah jalur Gaza sekitar setengahnya. Sebagai catatan, dalam kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok pembebasan Palestina, termasuk Hamas yang dimediasi oleh Amerika Serikat, muncul batas baru demarkasi militer yang dikenal sebagai Yellow Line. Adapun laporan dari Kipa tersebut menyatakan kalau Netanyahu akan mengusulkan kepada Trump agar garis kuning menjadi perbatasan baru Israel di Gaza yang secara efektif mencaplok 54% wilayah jalur Gaza. Kalangan politik dan keamanan Israel disebut-sebut sedang menjajaki kemungkinan untuk mendekati Amerika Serikat guna meminta dukungan Trump untuk mengubah apa yang disebut garis kuning menjadi perbatasan resmi baru bagi negara Israel. Upaya Israel menegaskan klaim teritorial di tepi barat kembali menuai sorotan. Penanaman bendera nasional Israel dalam jumlah besar dinilai sejumlah pengamat tidak mampu mengubah realitas politik maupun demografi di wilayah tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa upaya simbolis ini yang bertujuan untuk memperkuat narasi bahwa wilayah tersebut adalah bagian integral dari Israel justru gagal mencapai tujuannya. Kritikus situasi ini menyatakan bahwa tindakan tersebut alih-alih mengamankan status permanen Israel atas tepi barat justru memicu reaksi yang berlawanan. Mereka menyebutkan bahwa keberadaan Palestina sebagai entitas nasional tidak akan lekang dan akan terus menjadi faktor penentu. Sebaliknya, mereka memprediksi bahwa masa depan klaim Israel atas wilayah tersebut tidak akan bertahan lama. Analisis ini menyoroti bahwa intensifikasi konflik simbolik ini tidak dapat menggantikan solusi politik yang komprehensif. Intinya, perdebatan berpusat pada perbedaan antara penguasaan fisik dan legitimasi internasional. Banyak pengamat menekankan bahwa penancapan bendera hanyalah simbol dan solusi damai yang adil akan menjadi penentu abadi bagi masa depan kedua bangsa. Langkah Israel mengakui kedaulatan Somaliland memicu kecaman luas dari dunia internasional. Sebanyak 21 negara, organisasi Arab, Islam, dan Afrika secara tegas menolak pengakuan tersebut. Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh Arab Saudi, Mesir, Turki, Iran, Pakistan, Qatar, Yordania, Aljazair, Irak, dan Kuwait. Meski wilayah tersebut memiliki pemerintahan lokal, sistem politik,
dan institusi keamanan sendiri. Komunitas internasional hingga kini tidak mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat. Negara-negara dan organisasi yang mendukung Somalia menilai bahwa pengakuan terhadap Somaliland berisiko menciptakan peristiwa berbahaya bagi gerakan separatis tidak hanya di Somalia, tetapi juga di kawasan lain. Karena itu, mereka menegaskan komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah Somalia sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan regional. Narasi dukungan ini sekaligus menjadi sinyal diplomatik bahwa isu kedaulatan Somalia merupakan kepentingan bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.